Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Cornelia Mayun. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai tutorial membuat data sel dan memformat sel serta lembar kerja. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial mengatur lembar kerja dan buku kerja pada Microsoft Excel 2010. Di sini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu membuat dan memformat lembar kerja. Yang kedua, memanipulasi tampilan jendela. Dan yang ketiga, memanipulasi tampilan dari buku kerja. Kita langsung saja buka Microsoft Excel 2010. Baiklah, kita langsung saja pada bagian yang pertama yaitu membuat dan memformat lembar kerja. Nah, di sini ada 7 tutorial yang akan saya jelaskan. Tutorial yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menyalin lembar kerja dalam buku kerja atau untuk buku kerja lain. Nah, untuk lebih memperjelas penjelasan ini, saya akan membuka sebuah file. Oke, ini dia filenya. Nah, cara kita untuk menyalin lembar kerja dalam buku kerja atau untuk buku kerja lain yaitu kita klik kanan pada lembar kerja. Kita klik kanan, lalu kita pilih move or copy. Setelah itu, kita tinggal pilih untuk buku kerjanya. Di sini kita akan pindahkan ke buku kerja yang baru atau tetap pada buku kerja yang saat ini. Jadi saya akan pilih buku kerja yang saat ini, akan tetapi untuk lembar kerjanya di sini saya akan pilih lembar kerja yang kedua. Setelah itu kita checklist pada create a copy, lalu kita klik OK. Nah, jadi pada sheet 2 di sini sudah tercopy file yang ada pada sheet 1 sudah tercopy di sheet 2. Kita lanjut pada tutorial yang kedua yaitu bagaimana caranya kita memindahkan lembar kerja dalam buku kerja. Jadi caranya kita klik dulu lembar kerja yang ingin kita pindahkan. Misalnya saya ingin memindahkan sheet 3. Oke. Nah, setelah diklik seperti ini, kita langsung drag saja ke tempat yang ingin kita pindahkan. Oke. Nah, ini adalah tutorial yang kedua. Kita lanjut ke tutorial yang ketiga yaitu bagaimana caranya kita menyembunyikan lembar kerja. Nah, di sini ada lembar kerja pertama, kedua, ketiga, dan lembar kerja hasil kopian tadi. Hasil kopian dari lembar kerja yang pertama tadi. Oke, saya akan menyembunyikan lembar kerja yang pertama. Jadi saya klik saja lembar kerja yang pertama, lalu klik kanan, terus pilih hide. Nah, maka sheet 1 atau lembar kerja yang pertama tadi akan hilang atau akan tersembunyi. Kita lanjut ke tutorial yang keempat yaitu bagaimana caranya kita menampilkan lembar kerja yang tersembunyi. Jadi klik kanan saja pada lembar kerja yang ada. Klik kanan lalu unhide dan pilih lembar kerja yang akan ditampilkan yaitu sheet pertama tadi yang kita hilangkan tadi. Terus kita klik OK. Nah, maka lembar kerja yang pertama yang kita hilangkan tadi akan muncul. Baiklah, kita akan lanjut ke tutorial yang kelima yaitu bagaimana caranya kita memindahkan kelompok lembar kerja yang ada pada workbook. Nah, di sini saya akan membuat workbook baru. Oke. Saya buka workbook baru. Lalu di sini lembar kerjanya kan ada 3, ada lembar kerja pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya akan tambahkan lembar kerja keempat
ke-5, dan ke-6. Nah, saya akan memindahkan lembar kerja yang berdekatan. Jadi untuk memindahkan lembar kerja yang berdekatan, kita pilih dulu lembar kerja yang pertama, lalu kita tekan shift, lalu kita pilih lembar kerja yang berdekatan. Jadi saya akan pilih lembar kerja yang ketiga. Nah, di sini ketika saya mengklik lembar kerja yang ketiga, maka lembar kerja yang kedua juga akan ikut terpilih. Setelah itu, langsung dipindahkan saja, kita drag seperti ini. Nah, yang saya drag tadi adalah sheet 2, tapi karena saya sudah menselect semuanya tadi, maka sheet 1, 2, dan 3 akan ikut terpindah. Lalu bagaimana caranya kita memindahkan lembar kerja yang berdampingan? Nah, untuk memindahkan lembar kerja yang berdampingan, kita klik dulu lembar kerjanya. Misalnya di sini lembar kerja keempat, lalu kita tekan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita klik lembar kerja yang berdampingan, misalnya sheet 2. Nah, setelah itu kita lihat di sini sheet 5 dan sheet 1 tidak akan ikut terpilih karena yang kita gunakan di sini adalah tombol kontrol. Beda halnya kita menggunakan tombol shift. Nah, ketika kita pindahkan, kita drag, cuma lembar kerja yang kedua dan keempat yang akan terpindah di sini. Sekarang kita akan lanjut ke tutorial yang ke-6, yaitu bagaimana caranya mengubah nama lembar kerja. Nah, di sini ada dua cara, yaitu kita klik 2 kali saja pada lembar kerja, pada tab lembar kerja. Nah, setelah itu kita masukkan nama yang kita inginkan. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita klik pada tab lembar kerja, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih rename. Nah, sekarang kita tuliskan nama yang ingin kita masukkan. Oke. Lanjut ke tutorial yang ke-7, yaitu bagaimana kita menetapkan warna pada tab worksheet. Jadi untuk menetapkan warnanya, kita klik saja pada tab worksheet, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih tab color. Nah, di sini kita tinggal pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan pilih warna biru. Oke. Nah, maka dia akan berubah warna seperti ini. Jadi, itu adalah penjelasan yang ada pada bagian pertama, yaitu membuat dan memformat lembar kerja, di mana ada 7 tutorial yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu memanipulasi tampilan jendela. Nah, di sini ada 8 tutorial yang akan saya jelaskan. Kita langsung saja pada tutorial yang pertama, yaitu bagaimana caranya kita memfreeze atau membekukan baris atau kolom pertama dari lembar kerja. Nah, misalnya lembar kerja ini kita akan membekukan kolom pertama. Jadi kita pilih tab view, lalu pada group window kita klik freeze panes. Nah, setelah itu kita klik freeze first column. Nah, ya. Jadi saya akan jelaskan dulu fungsi freeze panes di sini, yaitu dia akan membekukan baris atau kolom tertentu pada sebuah lembar kerja di Excel
sehingga ketika kita menggeser sel-sel yang ada pada lembar kerja, nah baris atau kolom yang kita bekukan itu dia tidak akan ikut bergerak dan akan tetap terlihat. Nah, di sini saya tadi sudah membekukan kolom pertama. Jadi yang akan terlihat yaitu kolom pertama. Nah, kolom-kolom yang ke bawah itu tidak akan terlihat karena sudah saya freeze. Sekarang kita akan lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita membekukan beberapa baris atau kolom. Nah, di sini saya akan mencoba membekukan beberapa baris. Nah, jadi untuk membekukan beberapa baris, misalnya baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, kita klik bagian bawah baris yang ingin kita bekukan, yaitu baris yang keempat. Kita klik. Setelah itu, pada tab view di group window kita pilih freeze pens. Nah, jadi ketika kita geser seperti ini, baris pertama, kedua, dan ketiga akan tetap terlihat. Sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana caranya secara bersamaan membekukan kolom dan baris. Nah, jadi kita pilih sel yang berada di bawah dan di sebelah kanan persimpangan baris dan kolom yang ingin dibekukan. Jadi saya pilih sel yang ini. Setelah itu, pada tab view di group window, kita klik freeze pens. Oke. Kita klik. Nah, oke, jadi ketika kita menggerakkan selnya seperti ini, maka baris dan kolom yang sudah kita pilih tadi akan tetap seperti ini, akan tetap terlihat dan tidak akan bergerak. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu tutorial yang kelima, yaitu bagaimana caranya kita membagi jendela secara vertikal atau horizontal. Nah, di sini saya akan membuat workbook baru. Saya akan buka workbook baru, yaitu book 2. Nah, untuk membagi jendela secara vertikal atau horizontal, di sini kita menggunakan split yang ada di tab view di group window. Di sini ada split. Nah, split ini berfungsi untuk membagi lembar kerja, membagi jendela yang ada pada lembar kerja. Nah, untuk membagi jendela secara vertikal, kita tinggal klik saja bagian horizontalnya ke bawah. Jadi yang ada tinggal yang vertikal. Nah, seperti ini. Jadi jendelanya sudah dibagi secara vertikal. Nah, ini adalah tutorial yang kelima. Lanjut ke tutorial yang keenam, yaitu bagaimana caranya kita menghapus split atau jendela yang sudah terbagi itu kita akan hapus, kita kembalikan seperti semula. Jadi kita tinggal klik saja 2 kali pada perpecahan bar yang membagi panel. Nah, maka akan kembali seperti semula. Baiklah, lanjut ke tutorial yang ketujuh, yaitu bagaimana kita membuka contoh kedua dari buku kerja di jendela terpisah. Nah, misalnya buku kerja ini kita akan buka di jendela yang terpisah. Jadi pada tab view di group window kita klik new window. Nah, maka dia akan muncul buku kerja di jendela yang terpisah. Nah, lanjut ke tutorial yang ke-8, yaitu bagaimana caranya kita mengatur tampilan jendela dari beberapa buku kerja. Nah,
pada tutorial yang ketujuh tadi kita sudah membuat buku kerja kedua dengan jendela yang terpisah. Sekarang kita akan mengaturnya. Jadi untuk mengaturnya kita pilih saja tab view, lalu pada window group kita klik arrange all, lalu kita urutkan berdasarkan sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu di sini ada tile, horizontal, vertikal, dan cascade. Atau bisa juga kita pilih Windows of Active Workbook. Jadi saya mau pilih yang horizontal. Aku klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, itu adalah 8 tutorial yang ada pada bagian kedua dari judul memanipulasi tampilan jendela. Sekarang kita akan lanjut pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu memanipulasi tampilan buku kerja. Nah, di bagian yang ketiga ini ada 10 tutorial yang akan saya jelaskan. Tutorial pertama yaitu bagaimana kita menampilkan tampilan lembar kerja standar. Nah, untuk menampilkan tampilan lembar kerja standar, kita pilih tab view. Ini tab view. Lalu pada grup workbook views, di sini ada tampilan normal, page layout, page break preview, custom view, dan full screen. Nah, kita bisa pilih salah satunya untuk menentukan tampilan lembar kerja standar. Lanjut ke tutorial yang kedua yaitu bagaimana kita menyembunyikan semua elemen jendela program selain judul bar. Nah, caranya kita pilih full screen. Nah, ketika kita mengklik full screen, maka semua elemen yang ada pada jendela program akan hilang, akan tersembunyi, dan yang muncul hanya judul bar. Nih. Oke. Nah, lanjut ke tutorial yang ketiga yaitu bagaimana kita menampilkan kembali semua elemen jendela program. Jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama yaitu kita klik tombol ESC pada keyboard. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Lalu cara yang kedua yaitu kita klik kanan. Kita klik kanan seperti ini. Lalu kita pilih close full screen. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Lanjut ke tutorial yang keempat yaitu bagaimana caranya kita menyembunyikan atau menampilkan formula bar. Nah, jadi ini adalah formula bar. Kita akan menyembunyikan formula bar. Jadi pada tab view di group show kita uncentang formula bar. Nah, maka formula barnya tidak akan tersembunyi. Lalu untuk menampilkan kembali kita tinggal centang kembali formula bar. Oke. Lanjut ke tutorial yang berikutnya, tutorial yang kelima yaitu bagaimana caranya kita menyembunyikan atau menampilkan grid lines. Nah, jadi grid lines-nya ini adalah grid lines. Setelah itu, kita akan menghilangkan atau menyembunyikan grid lines. Sama seperti tadi, kita uncentang saja grid lines. Nah, maka grid lines-nya akan tersembunyi. Ketika kita centang, maka grid lines-nya akan muncul kembali. Lanjut ke tutorial yang ketujuh yaitu tutorial yang keenam yaitu bagaimana kita menyembunyikan atau menampilkan heading, row, dan kolom. Nah, jadi kita
uncentang saja pada kolom heading di sini, kita uncentang. Nah, maka heading row dan kolom, baris dan kolom akan hilang atau tersembunyi. Ketika kita centang, maka heading, baris, dan kolom akan muncul kembali atau akan ditampilkan kembali. Baiklah, lanjut ke tutorial yang ke-7, yaitu bagaimana caranya kita mengubah tampilan buku kerja kita untuk diperbesar 10% lebih besar dan 10% lebih kecil. Nah, perhatikan di sini toolbar zoom toolbar. Nah, untuk memperbesar kita tinggal klik saja zoom out atau tanda minus seperti ini, maka dia akan diperkecil 10% ke bawah. Nah, untuk memperbesar kita klik saja zoom in atau tombol plus untuk memperbesar 10% ke atas. 10% lebih besar. Nah, oke, ini adalah tutorial yang ke-7. Nah, untuk tutorial yang ke-8 yaitu bagaimana caranya kita mengubah tingkat zoom secara dinamis. Nah, jika kita ingin mengubah tingkat zoom secara dinamis, kita tinggal klik saja zoom slider, lalu kita perbesar dan perkecil sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut ke tutorial yang ke-9, yaitu bagaimana caranya kita mengatur tingkat zoom untuk presentasi tertentu. Jadi, untuk mengaturnya, pertama kita klik dulu tab view, lalu pada group zoom, kita klik zoom. Nah, di sini kita tinggal pilih kita mau memperbesar hingga presentasi ke berapa. Saya mau pilih presentasi yang 50. Nah, coba kita klik. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di presentasi ini kita bisa memperbesar sampai dari 10 sampai 400. Kita coba lagi memperbesar, misalnya 250. Jadi kalau misalnya kita mau pilih presentasi lain yang tidak ada di pilihan, kita masukkan saja di custom. Kita ketikkan lalu kita klik OK. Jadi ini tampilan perbesar 250 dari buku kerja. Kita ubah lagi 100. Nah, lanjut ke tutorial yang ke-10, yaitu bagaimana kita memperbesar sel yang dipilih. Misalnya saya mau memperbesar sel ini, jadi kita pilih dulu selnya ini. Setelah itu pada tab view di group zoom kita klik zoom to selection. Nah, maka dia akan memperbesar sel yang sudah kita pilih tadi. Demikianlah tutorial mengatur lembar kerja dan buku kerja pada Microsoft Excel 2010, di mana ada 3 pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu membuat dan memformat lembar kerja, yang kedua memanipulasi tampilan jendela, dan yang ketiga memanipulasi tampilan buku kerja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.